Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rahayu dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai hasil rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran atau RPP. Nah, jadi RPP ini merupakan suatu rancangan kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan atau lebih yang menggambarkan prosedur pelaksanaan pembelajaran yang didasarkan pada silabus. Adapun fungsi dari RPP ini yaitu dijadikan sebagai acuan bagi guru pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih terstruktur dan terarah serta pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok kami. Adapun satuan pendidikannya yaitu SMP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Temanya unsur-unsur teks berita. Adapun alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit 2 pertemuan. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita 5W+1H. Lalu siswa dapat menyimpulkan pokok-pokok dan isi teks berita, dan siswa juga dapat memberikan tanggapan terhadap isi teks berita. Adapun materi pembelajarannya yaitu yang pertama pengenalan unsur-unsur teks berita yang terdiri dari 5W+1H. Yang selanjutnya itu menyimpulkan isi teks berita menggunakan 5W+1H. Dan yang terakhir memberikan contoh teks berita baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan kebersihan kelas, berdoa, dan absensi. Kemudian, guru memotivasi siswa dengan menanyakan kabar berita yang sedang hangat. Dan yang terakhir, guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, ada mengamati. Jadi, mengamati teks-teks berita yang ada di lingkungan masyarakat dan menanyai mengenai hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur teks berita. Yang selanjutnya ada mengeksplorasi. Jadi, membaca berita dengan cermat, lalu mendengarkan berita dengan serius dan fokus, membaca contoh analisa
unsur-unsur teks berita, lalu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita melalui teks yang diberikan, mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita melalui rekaman yang telah didengarkan, lalu menanyakan atau menjawab pertanyaan tentang isi teks berita, menanggapi mengenai isi teks berita. Selanjutnya ada mengkomunikasikan. Jadi, siswa mempresentasikan hasil jawabannya dengan percaya diri. Kemudian siswa menanggapi isi teks berita secara lisan di depan kelas. Dan yang selanjutnya, siswa menanggapi hasil presentasi temannya dengan santun. Yang ketiga ada kegiatan penutupan. Jadi pada kegiatan penutupan ini, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya. Kemudian siswa memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir, guru memberikan informasi mengenai pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dan model yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia di SMPN 8 Karawang. Metode yang digunakan adalah metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah metode yang dicirikan dengan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan dapat memecahkan suatu permasalahan serta dapat mendapatkan suatu pengetahuan. Terdapat tahap-tahap dalam metode pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap permasalahan. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing baik individu maupun kelompok. Yang keempat adalah menyajikan dan menampilkan suatu hasil karya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi sebagai suatu bentuk pemecahan masalah. Kemudian ada model yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia di SMPN 8 Karawang. Model yang digunakan guru bahasa Indonesia adalah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Adalah strategi belajar mengajar yang menekankan sikap dan perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di sesama struktur kerjasama yang sudah diterapkan atau yang sudah diatur oleh kelompok. Selanjutnya terdapat tahap-tahap dalam cooperative learning. Yang pertama ada menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua penyampaian informasi. Yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat membimbing siswa dalam kelompok bekerja maupun belajar. Yang kelima ada evaluasi. Yang keenam memberikan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sukmawati. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai RPP yang kami buat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu tahapan-tahapan yang akan saya lakukan pada mempraktikkan. Pertama ada melihat kebersihan kelas, menanyakan keadaan siswa, berdoa, dan absensi. Yang kedua adalah menanyakan keadaan. Dan ketiga adalah memberikan informasi dan tujuan yang akan diajarkan. Jadi guru atau saya nanti akan menjelaskan hari ini kita mau belajar apa kepada siswa. Yang keempat ada mengamati berita yang sedang ramai. Guru bertanya kepada siswa bagaimana kondisi saat ini, maksudnya adalah berita apa sih yang sedang ramai diperbincangkan pada saat ini. Dan selanjutnya ada menanyakan tentang unsur teks berita. Guru akan bertanya kepada siswa apakah mereka sudah mengetahui teks berita. Jikalau mereka sudah mengetahui, mereka boleh mengajukan pendapat mereka. Selanjutnya ada mendengarkan teks berita. Jadi pertama itu guru akan memperlihatkan video mengenai teks berita melalui proyektor, dan yang kedua itu adalah memberikan wacana berita yang akan dijelaskan oleh siswa. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi
teks yang sudah diberikan. Karena sudah diberikan dan dipertontonkan, siswa akan diminta untuk mengidentifikasinya. Yang selanjutnya adalah mempresentasikan. Setelah mengidentifikasi dengan kelompoknya, karena siswa dibagi kelompok, siswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Setelah itu, guru akan menanyakan atau memberikan pendapat kepada siswa yang memperhatikan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai kelompok yang sedang tampil. Terakhir adalah peserta didik atau siswa dan guru akan menyimpulkan mengenai apa itu teks berita dan menyimpulkan bersama-sama kesimpulan yang mereka pahami. Setelah itu guru akan menjelaskan atau memberitahukan apa yang akan dijelaskan atau apa yang akan diajarkan pada minggu depan. Sekarang kita lanjut aja ke praktiknya. Pertama, guru akan datang dan duduk seperti saya sekarang dan mengecek kebersihan. Setelah mengecek kebersihan, bertanya, "Assalamualaikum anak-anak, gimana, udah piket belum? Oh, udah bersih ya. Yuk sekarang kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. So, KM silahkan memimpin doa." Setelah KM memimpin doa, saya akan bertanya tentang absensi. Kita cek absensi dulu ya. Ari hadir, Ariana hadir, Bayu hadir. Nah, seperti itu. Setelah itu, jadi hari ini anak-anak, ibu dan kita akan belajar tentang unsur teks berita. Ada yang tahu unsur teks berita itu apa? Belum ya, belum pada tahu. Jadi, unsur teks berita itu adalah unsur-unsur dalam teks berita. Biasanya yang pertama dikenal dengan nama 5W plus 1H. Yang pertama ada what, yang kedua ada when, yang kedua ada where, yang ketiga ada why, yang kelima ada who. Yang satu lagi yang H itu ada how. Itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya ada apa, siapa, bagaimana, kenapa, kapan, dan bagaimana. Nah, seperti itu. Coba sekarang ibu mau nanya, di berita lagi rame berita apa? Coba Bayu, sekarang di berita lagi rame berita apa? Oh, berita itu. Nah, sekarang ibu akan ngasih contoh ke kalian semua lewat proyektor, orang yang lagi bawa berita. Nanti kalian perhatiin ya dengan baik, dengerin, fokus, oke? Gimana? Videonya udah ditonton dengan baik? Udah Bu, bisa aja kayak gitu. Setelah itu, setelah nonton, ini ibu punya yang ada di kertas. Yang di kertas juga sama aja berita. Cuma ini bentuknya wacana. Kalian baca ya sekarang. Sok ibu kasih waktu 10 menit buat baca. Nah, udah bacanya. Setelah udah, jadi sekarang ibu akan mengelompokkan kalian. Kalian dikelompokkan. Setelah kalian dikelompokkan, kalian akan mengidentifikasi mengenai video yang kalian tonton dan wacana yang kalian baca. Nih, coba ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa itu what? Apa itu where? Gitu. Jadi udah jelas ya. Kalau what itu apa yang terjadi dalam berita itu. Yang kedua itu where, misalnya di mana berita itu kejadian. Misalnya ada tabrakan mobil di desa Dawan. Nah, jadi where-nya itu tabrakan mobilnya di Dawan. Yang ketiga itu who, siapa yang tertabrak, siapa yang menabrak. When itu kapan kejadiannya. Kalau why, kenapa kok bisa jadi tabrakan, ada tabrakan. Yang terakhir adalah how, bagaimana atau kok bisa si tabrakan itu terjadi di Dawan itu gitu. Nah, udah paham semua? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham, tanya langsung ya. Sekarang ibu bagi kelompok. Ari sama Arin sama Siska sama Wati sekelompok, dan selanjutnya sampai 10 kelompok. Oke. Sudah dikelompokkan, sekarang kalian diberi waktu 30 menit untuk mengidentifikasi yang ditonton dan di wacana itu ya. Ayo silahkan. Setelah 30 menit berlalu, guru akan kembali maksudnya dan menanyakan, gimana anak-anak, udah belum ngerjainnya? Udah, ada yang susah, guru akan mengecek. Jika kalau memang
siswa ada yang salah atau ada yang kurang paham. Setelah itu, ayo sok dari sekarang dari kelompok 1 ya, udah siap semua, udah semua. Sekarang kelompok 1 maju, terus tentukan atau utarakan apa siapanya siapa, apanya gimana gitu. Yuk, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 maju, jelaskan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, anak-anak yang ada yang memperhatikan, gimana pendapatnya tentang kelompok 1 tuh, Senah, yang sudah mengidentifikasi teks unsur berita. Silahkan kelompok 2 menanggapi dan mengapresiasi hasil kerja teman-temannya. Silahkan. Silahkan, siapa itu? Asep? Silahkan. Iya, bagus ya. Iya, terima kasih Asep. Tepuk tangan buat Asep. Ya, jadi sudah bagus penampilannya ya kelompok 1 dan sudah betul sesuai dengan teks berita yang dipertontonkan. Misalnya itu banjir di daerah Malang. Apanya banjir? Bener gak? Coba cek yang lain, kelompok lain. Apanya banjir kan ya? Terus itunya bagaimananya dijelaskan. Gitu sudah lengkap. Gitu. Jadi teman-teman masing-masing pun punya tugas masing-masing gitu. Jadi yang misalnya Wati nyari apa, misalnya Bayu nyari siapa gitu ya. Sudah betul semuanya ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 sekali lagi. Silakan kelompok 1 duduk. Kita lanjut ya ke kelompok 2, begitu sampai kelompok terakhir. Nah, karena sudah semuanya dan alhamdulillah Ibu lihat semuanya kalian pada paham ya. Gitu. Dan hasil-hasil kerjanya juga sudah baik, sudah benar gitu ya. Walaupun ada beberapa kekeliruan di bagian yang menjelaskan bagaimana atau how gitu. Nanti bisa ditanyakan lagi atau kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi unsur teks berita adalah bagian-bagian yang ada di teks berita yang biasanya menjelaskan atau menjadi satu kesatuan dalam berita tersebut. Yaitu ingat ya apa tadi? 5W plus 1H. Betul, ada where dan seperti itu. Nah, ingat terus ya 5W plus 1H. Nah, jadi anak-anak, teks berita itu adalah seperti itu ya, sudah suatu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahkan. Misalnya cuma ada apanya, cuma ada kapannya aja, jadi nggak bisa. Jadi dia tuh terdiri dari 5W plus 1H, itu kata kuncinya, ingat terus ya. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalau misalnya di rumah bingung tentang 5W plus 1H, tiba-tiba ada yang bingung, besok nanti atau minggu depan bisa ditanya lagi sama ibu ya. Nah, jadi untuk minggu depan kita belajar tentang membaca puisi yang baik dan benar. Jadi siapkan atau baca materi yang di buku kalian tentang puisi-puisi itu ya, atau intonasi seperti itu. Oke, cukup sekian ya. Semangat terus. Jangan lupa baca berita terus kalian identifikasi tuh biar makin pinter. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu adalah video kurang lebihnya praktik yang akan dilakukan di dalam RPP mengenai modelnya adalah model pembelajaran cooperative learning. Mereka seperti itu. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari RPP yang telah kami rancang untuk SMP kelas 8 pada semester pertama yang bertemakan unsur-unsur teks berita. Adapun kompetensi inti yang pertama dan kedua yaitu mengenai cara menghargai ajaran agama. Kompetensi inti ketiga dan keempat yaitu mengenai kemampuan belajar siswa. Selanjutnya kompetensi dasar yang pertama dan kedua yaitu siswa harus memiliki sikap religius dan cinta tanah air. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga yaitu siswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Adapun kompetensi dasar yang keempat yaitu siswa harus mampu memahami pokok dan isi dari berita yang telah mereka baca ataupun mereka dengar. Untuk pemilihan metode pembelajaran yaitu cooperative learning, karena model pembelajaran ini
tahap sosial karena adanya interaksi antara satu siswa dan siswa lain yang didukung juga dengan model problem based learning, yaitu metode pemecahan masalah yang sangat relevan dengan model pembelajaran yang dipilih, sehingga siswa satu dengan siswa yang lain dapat bertukar pendapat, saling berkomunikasi untuk dapat menemukan atau memecahkan masalah mengenai unsur-unsur teks berita maupun cara menemukan pokok atau isi dari teks berita yang telah diberikan oleh guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.